Shalom, selamat datang di ibadah online yang juga sudah bergabung di Zoom. Kami berdoa saudara senantiasa sehat. Tuhan adalah sumber kekuatanku, karena itu aku bernyanyi. Dialah yang menyelamatkan aku, dialah Allah yang akan aku puji. Dialah Allah yang disembah ayahku dan nenek moyangku. Aku akan meninggikan dia. Mari saudara, kita sama-sama nyanyikan lagu Manis Didengar Tuhan. Biarlah nyanyian kita manis didengar Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepadamu ya Bapa, untuk kebaikanmu, anugerahmu, sukacitamu, kasih karuniamu ya Bapa dalam kehidupan kami. Sungguh karena kasih anugerahmu Tuhan, karena berkat kemurahanmu, karena salibmu ya Bapa, kami menerima segala kebaikan yang tak pernah kami pikirkan dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Dan kami percaya Bapa, dimanapun Engkau meletakkan kami, menempatkan kami Tuhan, kami tahu rencanamu adalah yang terbaik bagi kami Bapa. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami berterima kasih karena kami bisa berkumpul di tempat ini dengan baik, dengan sukacita Bapa, bertemu dengan saudara-saudara kami seiman. Dan terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ini doa kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita naikkan lagu pujian ini bagi Tuhan. Siapa yang mau berdiri dipersilakan berdiri, yang mau berlutut pun terserah. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara sharing singkat firman Tuhan. Apa kabar saudara sekalian? Puji Tuhan, doa kami senantiasa saudara sekalian dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Haleluya. Baiklah saudara sekalian, sebelum kita memulai firman Tuhan ini, kita berdoa dulu ya. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi Tuhan, karena Engkau telah memelihara kami hingga pada hari ini.
Tuhan, sebentar lagi kami mau mempelajari tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memimpin kami untuk memahaminya. Terlebih daripada itu Tuhan, untuk menerapkannya dalam kehidupan kami yang sementara ini. Dan berbicaralah Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus sungguh baik. Saudaraku sekalian, dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini temanya adalah cara hidup orang percaya di akhir zaman. Di dalam pembacaan firman Tuhan kali ini ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari ya, untuk menjalani hidup di akhir zaman. Poin yang pertama adalah penguasaan diri supaya bisa tenang dan bisa berdoa. Yang terambil dari ayat yang 7 tadi ya, yang sudah kita baca tadi. Jadi hidup ini saudaraku sangat penting ya. Hidup itu sangat penting tetapi terbatas ya. Karena hidup itu penting dan terbatas, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus hidup waspada dan memahami realitas kehidupan yang sebenarnya. Sebab kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terbius oleh keadaan zaman ya. Arus zaman, kita bisa terbius oleh arus zaman, yaitu perkembangan kebudayaan dan perkembangan teknologi. Mengapa demikian? Karena perkembangan kebudayaan dan perkembangan teknologi bisa membuat manusia menjadi sombong dan tidak menghormati Tuhan. Nah, kalau kita sebagai orang-orang Kristen tidak berhati-hati, kita bisa menjadi Kristen yang liberal. Kristen yang liberal artinya kekristenan yang hidupnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Contohnya seperti egois, kemudian pemalas, pemarah, pembangkang, tidak mau diatur, kurang ajar, sombong, dan lain sebagainya. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita sudah bisa ya, kalau kita dari ayat 7 tadi bisa menguasai diri dan kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Nah, kalau saudara mengatakan apakah doa itu? Doa itu adalah suatu sarana untuk membangun hubungan dengan Allah. Doa itu adalah suatu sarana untuk membangun hubungan dengan Allah. Ya. Jadi doa itu tidak hanya permintaan. Doa itu juga bisa berbentuk curhat. Kita bisa curhat sama Tuhan. Dan juga bisa minta arahan atau bimbingan supaya kita bisa menjalani kehidupan kita itu sesuai dengan Tuhan kehendaki ya. Jadi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita bisa
ngobrol, kita bisa sharing seperti kita ngobrol sama teman kita. Misalnya contohnya begini, Tuhan, gimana ya? Aku tuh nggak bisa masak loh Tuhan, tapi aku disuruh masak, masakannya banyak lagi. Dengan saudara berkata seperti itu pada Tuhan, Tuhan akan mengarahkan kita melalui Roh Kudus yang dalam hidup kita. Kita akan dikasih knowledge ya, dikasih pengetahuan untuk dan diberi hikmat juga supaya kita bisa melakukan, menyelesaikan tugas yang dipercayakan pada kita tersebut. Dan masih banyak lagi, itu salah satu contoh. Dan kalau saudara bertanya, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa kita bisa mendapat arahan, ya, mendapat bimbingan, mendapat dan kemampuan serta kekuatan dari Allah yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Jadi saudara, kalau saudara tuh ada punya hubungan yang intim dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, niscaya apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, saudara akan pasti bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi itu poin yang pertama tadi ya. Sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua terdapat dari ayat 8 sampai 9. Intinya adalah kita diwajibkan mengasihi dan mengasihi dan peduli dengan sesama, dengan mengasihi dan peduli pada sesama dengan tulus, tanpa embel-embel. Tulus itu tanpa pamrih. Tulus itu intinya tidak minta imbalan. Jadi nolong ya nolong aja gitu, dengan ikhlas. Jadi orang yang ditolong pun akan merasakan, oh lega ya, nggak merasa terbebani gitu. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen itu sama Tuhan Yesus perintah dari Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah kalian satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya orang mengetahui kalau kita murid Tuhan Yesus. Kuncinya adalah kita saling mengasihi, saling tolong menolong, saling memperhatikan. Nah, itu yang berkenan pada Tuhan. Dan ada juga firman Tuhan mengatakan, memberi lebih baik daripada menerima. Kemudian, jangan jenuh-jenuh berbuat baik selagi masih ada kesempatan, karena apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Amin. Puji Tuhan. Jadi yang kedua tadi, saling mengasihi, saling peduli dengan tulus pada sesama. Kemudian yang ketiga, melayani sesuai dengan karunia yang kita terima dan Tuhan dimuliakan. Itu terdapat dari ayat yang 10 sampai 11 tadi ya. Jadi selagi kita masih punya kesempatan untuk melayani ya, mari kita melayani sesuai dengan karunia yang telah kita terima dari Tuhan. Ya, kalau memang kita jadi karunia itu, saudaraku, karunia itu bukan cuma istilahnya karunia yang karunia Roh Kudus, karunia kesembuhan, bukan cuma karunia nubuatan, bukan cuma karunia bahasa lidah, tetapi karunia-karunia itu juga bisa berbentuk hak milik, kekuasaan, harta, kedudukan, kepintaran, dan lain-lain. Intinya apapun yang kita miliki ya, itu semua adalah kasih karunia yang Allah titipkan pada kita. Semua kita itu adalah merupakan kasih karunia. Entah apa tadi yang kita miliki, harta, pendidikan, kedudukan, itu semua adalah karunia dari Allah yang dititipkan pada kita. Jadi kenapa itu karunia? Karena itu semuanya berasal dari Allah. Seperti dalam Timotius, Rasul Paulus berkata, kita tidak membawa apa-apa ketika kita datang ke dunia ini. Jadi kita tidak punya apa-apa, kita datang ke dunia itu telanjang, kita pun meninggalkan dunia ini kan telanjang. Jadi apa yang kita miliki sekarang ini hanyalah untuk kita
pergunakan selama kita masih hidup. Jadi kita bisa melihat dari kasih karunia yang lain dari kehidupan manusia, ya, di kehidupan kita sehari-hari, seperti tadinya ada krisis ekonomi, di PHK, terus sekarang sudah punya pekerjaan yang lebih baik dan mencukupi keluarganya. Itu pun suatu kasih karunia. Yang tadinya sakit menjadi sembuh, kesembuhan itu juga kasih karunia dari Allah, supaya untuk kemudian ke depannya bisa melayani lagi. Kemudian ada lagi kepintaran, ya, kecantikan, talenta. Semua itu adalah punyaan Allah, pemberian dari Allah. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong dengan segala yang kita miliki, karena kita punya hak apa-apa dalam hal itu. Kemudian dari ayat yang 10 tadi dikatakan sebagai ada apa? Kita sebagai pengurus yang baik. Pengurus yang baik itu istilahnya pelayan yang bisa dipercaya, ya. Seorang manajer yang bisa dipercaya. Jadi kita ini adalah manajer-manajer yang Tuhan percayai untuk mengelola karunia-karunia yang Tuhan percayakan pada kita. Amin. Jadi apa ya? Misalnya kita punya kepintaran, kita bisa melayani dengan kepintaran. Misalnya kita punya keahlian memasak, kita bisa melayani Tuhan dengan memasak. Kita bisa memasak, terus kita bagi-bagi pada orang yang membutuhkan. Kemudian kalau kita punya uang yang banyak, kita bisa melayani dengan uang. Kalau kita punya mobil yang banyak, kita bisa melayani dengan mobil kita. Kalau kita punya talenta, kita pun bisa menggunakan talenta untuk melayani. Jadi selama kita masih hidup dan kita punya kesempatan untuk melayani, marilah kita melayani dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena hidup itu adalah kesempatan. Kalau kita sudah meninggal, saudara, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Amin. Seperti ada juga itu di firman Tuhan mengatakan, lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Kalau sudah mati nggak ada gunanya lagi. Jadi selama kita hidup, mari kita lakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi pelayanan itu juga tidak harus di gereja. Pelayanan juga bisa kita lakukan di luar gereja, ya. Melayani di luar gereja sesuai dengan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan pada kita. Supaya apa? Supaya melalui karunia-karunia tadi yang telah kita kelola, ya. Tuhan telah mempercayakan kita mengelola karunia-karunia yang kita miliki, dan melalui karunia-karunia tersebut Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi saudaraku sekalian, kesimpulan dari cara hidup orang percaya di akhir zaman yang kita bahas hari ini, kesimpulannya 3. Yang 1, penguasaan diri supaya tenang dan bisa berdoa. Kemudian yang kedua, mengasihi dan peduli pada sesama dengan tulus. Yang ketiga, melayani sesuai dengan kasih karunia yang kita terima, dan Tuhan dimuliakan. Amin. Demikianlah saudara sekalian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali sekali lagi Tuhan untuk mengucap syukur karena Engkau telah mengizinkan kami untuk memahami dan mengenal kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini akan diberkati, dan mereka akan disemangati lagi, dan mereka akan semakin menggebu-gebu lagi untuk mengikut Engkau, memikul salibnya, dan Engkau bisa pakai mereka Tuhan, dan pakai kami semua menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Baik saudara sekalian, itulah renungan kita hari ini, kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.